Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya, saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan coba berbagi ilmu terkait bagaimana sikap kita, baik itu secara kesadaran maupun secara mental, untuk menghadapi corona yang saat ini lagi booming ya. Oke lah, ini nanti kita akan coba mengkaji bersama terkait dengan bagaimana pemikiran atau pendapat dari Bapak Kepala Desa Sumber Tebu yang juga beliaunya adalah sebagai mubalik. Ya. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Sebelum kami memberikan beberapa hal keterangan terkait virus, ada satu pertanyaan untuk Anda. Apa? Mengapa saya pakai baju satpam? Ya, itu sebagai pertanyaan untuk Anda semuanya. Jawab nanti komentar di bawah. Kalau benar saya kasih hadiah. Oke, kita bicara tentang virus yang gencar-gencar di seluruh dunia, bahkan tidak hanya di Indonesia, yang disebut virus corona. Ini virus yang berkaitan menyerang di fisik ya, dan itu tidak bisa dideteksi dilihat dengan kasat mata secara fisik. Tetapi satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwasanya siapa corona itu. Jelas itu adalah makhluk yang menciptakan tidak ada lagi kecuali Allah, ya. Dan itu juga ada nilai manfaat dan nilai atau nilai positif dan negatifnya pasti ada. Allah menciptakan sesuatu sekecil apapun itu pasti ada min dan plusnya, yang semuanya itu supaya manusia berpikir inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Masalah virus corona ini secara tidak langsung telah mempengaruhi terhadap semua aspek apapun dalam kehidupan manusia. Terutama sekarang di Indonesia, anak sekolah diliburkan, perkumpulan yang bersifatkan ngaji-ngaji juga diliburkan. Bahkan di dalam pelayanan pun sekarang sudah dibatasi. Nah, ini karena dampak virus corona. Ada virus yang lebih bahaya lagi yang mestinya kita perhatikan, khususnya umat Islam, yang selama ini jarang bahkan tidak pernah itu disentuh, terkait virusnya hati ya. Kalau virus corona, disebut corona, itu menyerang anggota fisik, akhirnya fisik ini sakit dan tidak ditemukan obatnya, vaksinnya juga tidak ada, akhirnya meninggallah fisik ini. Nah, sekarang hati itu lebih berbahaya mestinya daripada corona. Apa virus daripada virusnya hati itu? Banyak sekali. Di antaranya ya, kalau kita mau bicara dengan kejujuran hati kita, virus ini sudah menyerang dari kalangan bawah sampai kalangan atas, dari rakyat sampai pejabat, ya. Dari santri sampai ke kiai. Di dalam Al-Quran sudah dikatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradu, Al-Baqarah ya. Di situ ada satu virus penyakitnya hati, manakala ini tidak ditanggulangi maka bertambahlah virus itu dalam diri hati. Loh, resiko manakala ini tidak dibawa ke dokter dan tidak dihabisi virus dalam hati, maka akan menjadi hati yang mati. Mohon maaf, masuknya hati adalah jiwa atau ruh.
dampak daripada manakala hati terkena virus yang nanti kami sebutkan satu persatu, maka hati seorang manusia akan menjadi bermasalah. Sehingga setiap kali menerima apa yang didatangkan oleh Allah, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Semua persoalan yang dihadapkan kita pada Allah, lebih-lebih perkara yang tidak mengenakan hati, itu pasti hati ini protes dan sakit. Aku gak usah menjabarkan gak enak iku sing ya apa terlalu panjang, ya. Yang jelas hati manakala kena virus yang sudah diterangkan di dalam Al-Quran, maka hati akan menjadi buta. Ada bahasa buta, ada bahasa terhijabi, tertutup, ada kata menjadi hati yang gelap. Akhirnya dia tidak akan tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Solusinya, intattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Harus didatangkan furqan di dalam hati. Ini sebagai obat untuk mengusir virus di dalam hati. Apa furqan? Itulah akhlak ilahiyah. Apa akhlak ilahiyah? Itulah tatanan hukum di dalam hakikat pendekatan diri hati terhadap Allah, kemudian sampai pada ma'rifat. Baru kalau sudah di titik itu, virus itu akan keluar, ya. Sudah tidak ada, hatimu akan damai. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi dikatakan jiwa yang tenang adalah jiwa yang bisa kembali kepada Allah dan bertemu Allah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, mensikapi tentang corona ini gak usah gusar. Semua itu makhluk Allah. Secara syariat kita mengantisipasi termasuk membawa masker, ya. Terus kita bercuci tangan. Ada 3 hal kalau kau tidak ingin diinggapi corona. 1, berzikirlah hatimu. Senantiasa berzikirlah. Yang kami maksud berzikir di sini ada pada tahapan zikir nomor 3. Kan ada 4. Jahri, siri, sirul asror, fana uzdikri. Wis gak usah tak terangno, kepinak terangno moro nang aku. Ya, moro nang aku. Moro nang aku tak jelasno, atau buka ning YouTube di link kami, ya. Nanti bisa Anda tahu zikir yang dimaksud bagaimana. Pertama, kedua, jaga kebersihan di lingkungan rumahmu dan sekitarnya. Ketiga, jaga dirimu, kebersihan dirimu dari hadas kecil dan besar. Itu namanya daimal wudu, jagalah wudumu. Otomatis aku yakin kau akan terhindar dan tidak diinggapi. Apalagi kau sekitar jam 8 sampai jam 10 mau berjemur. Seperti turis nang ngene Bali ngene kan. Dicoplok pakaiane, sing wedok yo dicoplok, gitu. Telanjang, tapi yo di dalam rumah sing kena sinar matahari engko telanjang metu teko omah iku gendeng iku aja tiru-tiru Kak. Nah, itu ya. Jadi untuk mencegah atau mengantisipasi semuanya itu dari sisi itu. Lah, kalau saya bicara bagaimana untuk mencegah virusnya hati tidak masuk. Padahal kita sudah teringgapi, semua manusia teringgapi. Virus hanya hati. Kalau saya jadikan satu namanya syahwatud dunya, bahasa Nabi Adam iku buahul bi. Nek tak preteli yo ono riya, takabur, sum'ah, hasud, ya. Dan lain sebagainya, itimat. Wis kata jabarno siji-siji kasawen, gitu. Sampe nek kepingin tahu ya semoro nang Pondok Jaya Baru utawa nang link saya itu nanti akan kau ketemu, ya dah. Lah, bagaimana kita mengantisipasi daripada virusnya hati yang kita sudah terjangkit? 1,
wa'lamu kuwi kudu ngerteni tentang masalah ilmu ketauhidan. Ya. Terus yang kedua, faf'alu, berlakulah hatimu dengan ilmu ketauhidan. Terus istiqomah. Dan disinilah nanti akan bisa terurai, benang hitam dalam hatimu akan keluar. Dalam bahasa Quran dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 256, ya, ini untuk mengantisipasi bahan-bahan untuk menghilangkan itu. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy faman yakfur bitaghut wa yu'min billah, dan seterusnya. Ini ajaran dihadapkan terhadap semua manusia, tidak ada paksaan bagi manusia mau atau tidak. Yang jelas qad tabayyana rusdu minal ghayy, untuk membersihkan virus-virus di dalam hatimu. Gitu. Kalau sudah dibersihkan, yakfur bitaghut wa yu'min billah, hatimu akan meninggalkan kesenangan dunia, selanjutnya hatimu akan lari bersenang-senang terhadap Allah. Udah, mungkin ini sebagai motivasi atau saran saya terkait masalah corona. Kesimpulan, sangat tidak etis. Pertama, kita bicara virus corona secara fisik, tapi kita mengabaikan daripada virus yang paling mematikan adalah hati. Ini kekal, jiwa ini kekal. Nek fisik mate ya wis mate, paling ngurip nang donya 80 tahun, 90 tahun, 100. Wis, tapi kalau jiwa selamanya. Ini yang harus kita pikirkan. Dampak daripada virus corona, virusnya hati, mohon maaf. Umpama saya sebagai pejabat, tak tutup. Iki satpam, ya. Satpam penggaweane mengamankan situasi dan kondisi. Apa barang sing mlebu harus lewat saya. Misalnya pabrik, ya kudu oleh mel-melan lah. Nek gak ngemel nang aku, barang yang dikirim tak tolak. Satpam bro, ya, tak tolak. Lah, ini gara-gara dalam hatiku ada virus. Kalau kita menjadi pejabat aparatur pemerintahan, mulai dari sing ASN lo ya, walaupun ASN atau lainnya, ning kuno di situ lebih-lebih yang duduk di kursi teles, uang banyak. Kalau ada virusnya, guys, aku berani memastikan korupsi pasti akan terjadi. Ini dampak daripada itu. Bagaimana warga kita, rakyat kita bisa makmur, sementara kita mementingkan kemakmuran diri kita sendiri yang diakibatkan adanya virus, karena muncul yang namanya serakah, muncul namanya gila dengan kehormatan. Oh, mumpung aku tadi pejabat, ya toh, wewenangku tak atur ngene-ngene. Wis tah, menungso iku rek ya, ning donya iku butuh panganan, butuh duit. Terus ati iki gegawa nafsu, otomatis yang bukan haknya akan kita ambil. Itu jelas. Sekarang kita yang duduk di balai desa, di desa, aparatur desa yang paling rendah, kepala desa, ya, pejabat yang paling rendah, sing teles, kepala desa. Dari uang dana desa, dari uang ADD, dari uang BKD, duit tok ya. Yes. Loh, di situ kalau terjangkit virus dalam hati kita, kita akan semena-mena terhadap staf-staf kita, apalagi terhadap hak warga. Warga tidak tahu, wong duit tak gowo, aku ambek bendara misalnya ya, yang lainnya tidak kasih tahu, aman. Loh, ini kalau ada virus dalam hati kita, ya, ini dampaknya luar biasa di pembangunan, tersendat dan lain sebagainya. Wis pokoknya Indonesia ini saatnya bicara virusnya hati, ya. Ojo hanya bicara virusnya fisik corona ini, tapi virusnya hati harus ditangani juga. Iki penggane kiai-kiai ya. Kiai-kiai harapan saya harus berani untuk membimbing umatnya terkait virusnya hati itu.
harapan saya. Aku satpam ganti hak ya. Oke, itulah sedikit apa mutu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, itulah tadi saudara-saudara, guys ya. Jadi ada beberapa hal yang dapat saya coba simpulkan untuk menghadapi tentang virus corona pada saat-saat ini. Jadi yang pertama, tetap kita harus selalu ingat atau mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, menjaga kebersihan diri, kemudian lingkungan kita yang sudah banyak di-share sama Kemenkes atau pemerintah ataupun layan-layan kesehatan yang lain. Nah, itu yang harus kita laksanakan. Yang ketiga, ya, di setiap kegiatan kita harus selalu mencoba menyambungkan kegiatan itu dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi dengan seperti itu insya Allah nanti segala hal yang kita lakukan akan selalu mendapat lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke, sementara itu motivasi yang bisa disampaikan, dan sekali lagi tetap semangat, jangan takut dengan virus corona, karena yang paling penting adalah kita menakuti kalau hati kita yang kena virus. Oke, dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.